Pernah nggak sih kamu merasa kalau dunia ini kadang-kadang terasa acak, nggak adil, dan bahkan kejam? Tiba-tiba ada masalah datang, rencana berantakan, atau kita dikecewakan oleh orang lain. Rasanya emosi jadi campur aduk, marah, sedih, cemas, dan bingung. Nah, ribuan tahun yang lalu, ada sekelompok orang bijak yang menciptakan semacam buku panduan untuk menghadapi semua kekacauan ini. Namanya Stoicism, atau biasa juga disebut Stoicisme. Ini bukan filosofi yang ribet dan cuma ada di awang-awang. Justru sebaliknya, Stoicism ini sangat praktis. Tujuannya sederhana, membantu kita jadi lebih tenang, tangguh, dan stabil secara emosional. Gak peduli seberapa parah badai kehidupan yang sedang menerpa. Lahir dari penderitaan, besar karena ketangguhan. Kisah Stoicism sendiri dimulai dari sebuah tragedi. Pendirinya, seorang pria bernama Zeno dari Citium, adalah seorang pedagang kaya. Suatu hari, kapalnya yang membawa seluruh hartanya tenggelam di tengah laut. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Bayangkan, semua hasil kerja kerasnya lenyap begitu saja karena ombak ganas yang sama sekali di luar kendalinya. Alih-alih meratapi nasib, Zeno justru menemukan pencerahan. Dari situlah bibit-bibit Stoicism mulai tumbuh. Filosofi ini kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh hebat lainnya, yang hidupnya juga nggak kalah berat. Ada Epictetus, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang budak, dipenjara, dan diperlakukan semena-mena. Ada Seneca, seorang politisi dan penasihat Kaisar Roma, yang pernah mengalami kebangkrutan dan diasingkan dari kampung halamannya. Dan yang paling terkenal, ada Marcus Aurelius, seorang Kaisar Romawi yang selama 19 tahun memimpin kerajaannya melewati perang besar, sambil harus tabah menghadapi kematian anak-anaknya satu persatu. Luar biasa kan? Dari seorang budak hingga seorang kaisar, mereka semua menemukan kekuatan dalam prinsip yang sama. Inilah yang membuat Stoicism begitu istimewa dan relevan sampai sekarang. Filosofi ini bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dipraktekkan, terutama saat kita berhadapan dengan perasaan negatif yang muncul dari kejadian-kejadian tak menyenangkan. Orang yang mempraktikkan filosofi ini sering disebut sebagai seorang stoik. Di zaman sekarang, seorang stoik diartikan sebagai orang yang bisa tetap kalem di tengah hiruk-pikuk dunia. Mereka adalah orang yang bisa menghadapi ketidakadilan dengan kepala dingin dan terus melangkah maju. Bukan berarti mereka nggak punya emosi loh. Mereka tetap bisa marah dan sedih. Tapi mereka tahu kapan harus merasakannya dan yang terpenting, kapan harus berhenti. Mereka sadar bahwa marah-marah nggak jelas seringnya cuma berakhir pada keputusan bodoh dan penyesalan. Begitu pula dengan kesedihan, berlarut-larut di dalamnya gak akan membawa kita kemana-mana. Nah, gimana caranya biar kita bisa jadi lebih stoik? Ada beberapa latihan mental yang bisa kita coba. Anggap saja ini seperti olahraga untuk pikiran kita. Latihan mental ala kaum stoik. 1. Pilah-pilih, mana yang bisa diatur, mana yang enggak. Atau dichotomy of control. Ini adalah fondasi dari semuanya. Intinya simple. Di dunia ini, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Seringkali kita stres dan cemas karena terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Misalnya opini orang lain tentang kita, cuaca, macet di jalan, bencana alam, atau bahkan kapan kita akan mati. Kita tidak bisa mengontrol itu semua. Tapi, ada satu hal yang 100% ada dalam kendali kita. Reaksi dan persepsi kita. Apakah sebuah kejadian itu menyakitkan atau tidak, adil atau tidak, pada akhirnya kitalah yang menentukannya. Seperti kata Marcus Aurelius, sesuatu tidak akan menyakitiku kecuali aku menganggapnya menyakitkan. Dan aku punya pilihan untuk tidak menganggapnya begitu. Kenapa kita harus buang-buang energi untuk khawatir soal macet? Sekencang apapun kamu membunyikan klakson, jalanan gak akan langsung lancar. Kamu gak bisa berharap tiba-tiba jadi lebih tinggi 5 cm. Kamu juga gak bisa memilih lahir di keluarga yang berbeda. Waktu yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal itu bisa kita gunakan untuk fokus pada apa yang kita kendalikan. Kalau ada yang menjelek-jelekanmu, kamu nggak bisa menyumpal mulutnya. Tapi kamu bisa memilih untuk cuek, marah, atau justru introspeksi diri. Pilihan itu ada di tanganmu. Latihannya, setiap kali menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri. Dari situasi ini, bagian mana yang bisa aku kontrol dan mana yang tidak? Fokuslah pada yang pertama. Dan belajarlah menerima yang kedua. 2. Sedia payung sebelum hujan. Premeditatio malorum. Ini kedengarannya aneh, tapi ini sangat ampuh. Latihan ini mengajak kita untuk membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin terjadi. Bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk mempersiapkan mental.
Misalnya sebelum presentasi penting, bayangkan proyektornya mati, audiens nggak tertarik, atau kamu tiba-tiba lupa semua materi. Bayangkan skenario terburuk itu dengan jelas. Tujuannya apa? Pertama, ini membuat kita jadi lebih siap. Mungkin kamu akan menyiapkan backup presentasi di flash disk atau mencetak beberapa salinan materi. Kedua, secara psikologis, ketika kita sudah membayangkan yang terburuk, jika itu benar-benar terjadi, guncangannya tidak akan separah itu. Kita sudah siap mental. Tapi kalau ternyata hal buruk itu tidak terjadi dan semuanya lancar, kita akan merasa jauh lebih bersyukur dan bahagia. Seneca, sang politisi stoik, selalu melakukan ini. Sebelum berlayar, dia akan membayangkan kapalnya diterjang badai atau dibajak perompak. Dengan begitu, dia selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Yang ketiga adalah cintai takdirmu, amor fati. Ini tingkatan selanjutnya, tidak hanya menerima, tapi juga mencintai apapun yang terjadi. Filosof Jerman Friedrich Nietzsche menyebutnya sebagai formula kebahagiaan manusia. Artinya kita tidak ingin ada yang berbeda, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Kita tidak hanya menanggung apa yang harus terjadi, tapi kita menyukainya. Ini bukan berarti pasrah buta. Punya mimpi dan tujuan itu sangat penting. Tapi jangan terlalu terikat pada hasilnya. Cintailah prosesnya, dan apapun hasilnya, anggaplah itu sebagai bagian dari jalan hidup yang harus kamu lalui dan pelajari. Gagal mencapai target? Mungkin itu adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Dikecewakan? Mungkin itu pelajaran untuk menjadi lebih mandiri. Hadapi setiap momen, entah itu baik atau buruk, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai sesuatu yang harus dirangkul, bahkan dicintai. 4. Ingatlah, kamu akan mati. Memento mori. Kedengarannya serem ya, tapi ini justru pengingat yang paling kuat untuk membuat kita hidup sepenuhnya. Marcus Aurelius menulis, kamu bisa saja meninggalkan kehidupan ini sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Kita sering menunda-nunda hal penting karena merasa, masih banyak waktu. Kita menunda minta maaf, menunda memulai hobi baru, menunda bilang aku sayang kamu ke orang terdekat. Memento mori mengingatkan kita bahwa waktu kita terbatas. Steve Jobs dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa setiap pagi dia bercermin dan bertanya, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan senang melakukan apa yang akan aku lakukan hari ini? Jika jawabannya tidak selama beberapa hari berturut-turut, dia tahu ada sesuatu yang harus diubah. Latihan ini mendorong kita untuk fokus pada kualitas hidup bukan kuantitasnya, dan berhenti menyia-nyiakan waktu. 5. Menulis jurnal refleksi. Bagi kaum stoik, jurnal bukan sekedar buku harian untuk curhat. Ini adalah alat untuk melatih filosofi. Setiap hari, mereka meluangkan waktu untuk mempersiapkan hari, pikirkan tantangan apa yang mungkin muncul dan bagaimana kamu akan menghadapinya dengan tenang. Merefleksikan hari yang lewat, tulis apa yang berjalan baik, apa yang berjalan buruk, dan apa yang bisa dipelajari. Di mana kamu berhasil mengendalikan emosi, di mana kamu gagal. Jujurlah pada diri sendiri. Dengan menulis, kita menciptakan keteraturan dalam pikiran kita yang seringkali acau. Latihan hidup susah atau practice misfortune. Seneca, meskipun hidup kaya raya, menyarankan kita untuk sesekali berlatih menjadi miskin. Coba selama beberapa hari makan makanan yang paling sederhana, pakai baju yang paling jelek, dan tidur di lantai. Tanyakan pada dirimu, apakah ini hal yang begitu aku takuti? Rasa nyaman bisa menjadi penjara. Kita jadi takut kehilangan kenyamanan itu. Dengan sengaja membuat diri kita sedikit tidak nyaman, kita melatih mental kita. Jika suatu saat nanti kita benar-benar menghadapi kesulitan, kita tidak akan kaget lagi. Kita tahu bahwa kita bisa bertahan. Ubah persepsimu atau trend perceptions. Tidak ada hal yang baik atau buruk secara mutlak. Yang ada hanyalah persepsi kita. Setiap halangan bisa diubah menjadi peluang. Proyek kerjaan fagal. Ini kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan jadi lebih teliti. Dikhianati teman. Ini pelajaran untuk lebih bijak memilih lingkaran pertemanan dan menjadi lebih kuat. Macet parah. Ini kesempatan untuk mendengarkan podcast atau audiobook yang sudah lama ingin didengar. Kuncinya ada di kepalamu. Kamu yang memilih narasi ceritanya. Apakah hidupku hancur karena ini? Atau aku baik-baik saja dan aku bisa belajar dari ini. Lihat dari ketinggian atau the view from above. Terakhir, coba latihan ini saat kamu merasa masalahmu begitu besar dan berat. Mundur sejenak. Bayangkan kamu sedang zoom out dari dirimu sendiri.
Lihat dirimu di kamarmu, lalu zoom out lagi melihat rumahmu, kotamu, negaramu, lalu bumi sebagai titik kecil di alam semesta yang maha luas. Dari perspektif ini, semua kekhawatiran kita soal pekerjaan, status, atau pertengkaran sepele akan terasa begitu kecil dan konyol. Latihan ini membantu kita mendapatkan perspektif dan menyadarkan kita bahwa masalah kita tidak sebesar yang kita kira. Stoicism bukanlah jalan pintas menuju kebahagiaan tanpa masalah, melainkan sebuah peta untuk menavigasi kehidupan dengan lebih bijak, tenang, dan tangguh. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan konsistensi. Manfaatkan latihan-latihan ini secara teratur untuk mengubah pola pikir dan menjalani hidup dengan lebih tenang, bermakna, dan penuh kebijaksanaan. Selamat mencoba!